Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah dengan judul Gereja yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Gereja yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan gereja itu? Ya kan? Gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, persekutuan orang-orang. Artinya gereja itu saya dan saudara. Ya. Kitalah gereja itu, bukan gedung ini. Gereja itu orangnya, kita yang bersekutu. Individu dengan individu dipersatukan Tuhan. Artinya ada unity, kesatuan di situ. Gereja yang berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya itu artinya hidup kita berguna untuk orang lain. Hidup saya berguna, hidup Bapak Ibu berguna untuk orang lain, untuk sekitar. Ya. Kalau minggu kemarin tema firman Tuhan menjadi garam dan terang, dan masing-masing kita mengambil tema hidup kita. Ya. Waktu setelah selesai ibadah kemarin ada pengajaran, lalu ditanya apa menjadi judul, visi atau tema hidupnya. Ada yang mengatakan setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam, macam-macam. Artinya tema hidup masing-masing pelihara. Kita bergerak dalam tema itu. Ya, kita menuju tema hidup kita itu. Dan itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, orang bijak mengatakan 1 ons aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Ini yang harus kita ingat. Artinya sekecil apa tindakan yang kita buat, yang berbuat baik, ya, itu lebih berharga daripada teori, omongan yang begitu banyak tapi enggak mendarat, itu artinya. Jadi ingat, 1 ons aksi lebih berguna daripada 1 ton teori. Ya, supaya lebih jelas saya buka masker ini. Ya, minggu kedua saya buka masker, minggu pertama kemarin dan minggu ini dan seterusnya. Kita berdoa supaya semua pembicara bisa buka masker, dan kita berdoa juga semua warga negara Indonesia bisa buka masker nantinya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Dalam 2 minggu terakhir ini saya mulai berani terbang, udah 2 kali. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat, aman-aman semua. Di penerbangan juga sudah rame, ya. Acara-acara sudah rame, pesta-pesta sudah rame. Gereja juga harus rame. Haleluya. Ibadah juga harus rame. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ajak teman-temannya, ajak saudara, sahabat kita, ayo ibadah. Ya, mengajak ibadah itu adalah yang baik. Dan sebagaimana tema visi gereja kita menjadi garam dan terang dunia serta masuk surga. Jadi kalau diajak ibadah ya masuk surga. Ya kan? Artinya satu langkah, step pertama masuk surga. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang memberkati kita dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan firman Tuhan yang memberkati kita. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Yesus. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Pertanyaannya, kalau gereja yang berdampak positif bagi lingkungan, gereja itu adalah saya dan saudara. Pertanyaannya, bagaimana cara
agar hidup kita berdampak baik. Ya, ini menjadi dambaan kita semua. Ini dambaan gereja kita. Artinya sederhananya, ya suami berguna untuk istri, istri berguna untuk suami. Kalau dalam skop keluarga, berguna untuk anak-anak gitu ya. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Apapun itu. Jadi kalau kita mulai hidup yang berguna bagi banyak orang, hidup yang berdampak positif, kita bayangkan keluarga kita. Lalu kita bayangkan gereja kita, ya, pelayanan kita. Lalu kita bayangkan lingkungan kita. Lalu kita bayangkan tempat kerjaan kita, gitu. Di mana kita bekerja, di mana kita berkarya. Lalu kita bayangkan itu apapun. Lalu kita bayangkan kita berguna untuk mereka gitu. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umat-umatnya. Bagaimana caranya? Yang pertama seperti yang kita baca dalam firman Tuhan ini adalah hidup tetap di dalam Kristus. Hidup kita tetap di dalam Kristus. Kalau hidup kita tidak di dalam Kristus, kita tidak ada di gereja ini. Kalau hidup kita tidak ada di dalam Allah, kita tidak ada di tempat ini. Kita akan di tempat lain. Ya. Orang-orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam Allah, ya, hidupnya entah di mana-mana. Enggak tahu. Tujuannya enggak tahu juga. Ya. Karena hidup kita tetap di dalam Kristus. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita berguna, ya, bagi orang lain, bagi yang lain. Sebagaimana Tuhan melakonkan itu. Tuhan Yesus yang luar biasa itu tidak hanya berteori, ya, tidak hanya mengajarkan, tetapi hidupnya yang berguna bagi dunia ini telah dilakonkan. Dia turun dari surga. Banyak pertanyaan orang, Tuhan Yesus itu Tuhankah? Ya, bagaimana Allah sampai jadi manusia? Ya kan? Banyak pertanyaan seperti itu. Sederhana sebetulnya. Allah yang maha kuasa, Allah mau jadi apa dibuat Allah itu sendiri, bisa. Allah mau menjadi rupa air, bisa. Allah mau jadi rupa udara, bisa. Allah mau jadi rupa apa saja. Ya, Allah mau jadi rupa manusia, gampang. Tetapi kalau manusia menjadi Allah, itu enggak benar. Iya kan? Enggak benar dong manusia jadi Allah. Tapi kalau Allah mau jadi rupa manusia, dia turun dari surga. Dia Allah yang maha kuasa yang tidak terbatas apapun. Apa saja bisa dilakukannya. Ya, dia sudah lakukan itu. Dia turun dari surga, dilakukan. Ketemu dengan orang-orang lapar, dikasih makan orang lapar. Ketemu dengan orang-orang susah dihiburkan. Ketemu dengan orang-orang yang tidak berpengharapan, diberi pengharapan. Ketemu dengan orang-orang berdosa, yang menyesalakan dosanya, diampuni dosanya karena dia Tuhan. Satu-satunya yang bisa mengampuni dosa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dilakonkan. Maka murid-muridnya, kita murid-muridnya, gereja Tuhan, seperti itu. Ya, kalau kita berguna bagi orang lain, maka kita juga berguna untuk diri kita. Sebab kita diperlengkapi Tuhan dulu supaya kita berguna bagi orang lain. Saya tidak bisa menolong orang lemah kalau saya lemah. Saya tidak bisa menolong orang yang sedang pengetahuannya rendah kalau pengetahuan saya juga rendah. Artinya apa? Tuhan menata, menuntun, mengangkat derajat anak-anaknya. Manusia itu diangkat derajatnya, dipelajari, dia dibekasi pembelajaran, ya, Roh Kudus mengajari. Sehingga kita bisa berdaya dengan orang lain. Saya tidak bisa menolong orang lain kalau diri saya tidak bisa saya tolong. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita hidup tetap di dalam Kristus. Sebab kalau kita hidup dalam Kristus, di dalam Allah, maka segala kepenuhan Allah, segala kepenuhan Kristus, itulah hidup kita. Itulah hidup saya. Itulah yang kita lakukan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua, supaya kita berdampak positif, kedua, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan itu sendiri. Kalau kita belajar biologi dulu kan jenis akar itu dua. Akar serabut dan akar tunggal, ya kan? Hanya dua akar. Nggak tahu bisa berkembang, karena ilmu pengetahuan bisa berkembang loh.
berkembang menjadi nggak tahu. Tapi yang saya pelajari dulu hanya 2 akar. Kalau nggak akar serabut dia menyebar, kalau akar tunggal satu ke bawah, lalu akarnya menebar, mencari kehidupan, air, mencari pupuk, akar itu mencari. Kalau dia tidak ketemu air, dia nggak hidup. Ya, akar di dunia ini hanya 2 juga ya. Kalau nggak berakar kepada Tuhan, berakar kepada setan, hanya 2. Sederhana kok hidup itu, hanya 2 akar. Ya, semua manusia ini kalau akarnya bukan kepada Allah, kepada setan. Kita nggak mau berakar kepada setan dong. Kita berakar kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita pelajari apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, segala kebaikan berasal dari Allah, ya, diajarkan, mengalir kepada kita. Itu sebabnya ditekankan dalam firman ini. Sebelum kita menjadi berdampak kepada lingkungan, kepada siapapun, hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Pastikan akar kita berakar di dalam Kristus. Ya, tidak berakar di akar pahit. Tidak berakar di akar yang mengeluh, ya, tidak berakar di akar ketakutan. Sebab orang-orang yang berakar di dalam Tuhan selalu menancapkan akarnya di dalam Tuhan. Ya, kebaikan-kebaikan dari Tuhan akan menjadi milik kita. Aminkan. Aminkan itu turun-temurun sampai anak cucu kita. Aminkan itu untuk lingkungan kita, di mana kita berada. Ada kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan, sedang kita berakar kepada Dia. Kalau kita berakar kepada Tuhan, maka kita akan memancarkan kasih. Ya, ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, yang merubah dunia ini, yang mewarnai dunia ini adalah ajaran kasih. Tidak ada ajaran yang luar biasa daripada ini. Ya, ajaran kasih. Ajaran kasih. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 27, ya, ada di layar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini firman mungkin tiap hari kita dengar, ya, tapi tidak pernah kita bosan mendengarkan ini. Kenapa? Akar yang baik, kasih. Kapanpun ini dikumandangkan, tidak pernah bosan. Kalau sudah mulai bosan, itu harus introspeksi diri. Ya, kalau sudah diajarkan kasih mulai bosan, itu mulai kita mengevaluasi diri. Ada apa yang terjadi di diri saya? Kok bosan mendengarkan kasih? Kok bosan menerapkan kasih? Ya, ini yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, dilakukan kasih terhadap manusia. Apalagi praktek yang dibuat Tuhan Yesus, yang maha kuasa, yang luar biasa. Allah itu sendiri turun dari surga, lalu dia ambil baskom, lalu dia ambil seka, lalu dibasuh kaki murid-muridnya. Apalagi yang mau dilakukan tentang praktek merendahkan hati? Apalagi mau dilakukan? Apalagi mau kita tuntut daripada Tuhan? Cara melayani. Bukan hanya baskom, bukan hanya lain kain lap, tapi nyawanya diberikan untuk menebus umat manusia dari dosa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah masuk penyembahan berhala, ya, sudah menyembah setan. Tapi dikorbankan jiwanya, nyawanya mengampuni itu. Maka dalam lagu kita tadi, kita menjadi ciptaan yang baru. Apalagi mau dilakonkan oleh Tuhan dalam bentuk kasih-Nya. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, ya, supaya bisa kita lakonkan hidup yang berdampak, gereja yang berdampak positif dimanapun kita berada. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, ya, satu garis dengan Tuhan,
maka di tengah-tengahnya ada manusia. Itu maksudnya. Kita semua mendengarkan firman ini yang live streaming dan yang ada di tempat ini. Kita mengasihi Tuhan. Sewaktu garis itu kita tujukan kepada Tuhan, maka di antara garis itu ada manusia. Iya kan? Maka kasihilah sesama manusia. Jelas kan? Sederhana kok itu. Kita mengasihi Allah yang luar biasa. Di antara itu ada manusia. Tidak disebutkan manusia yang mana. Tidak disebutkan hanya keluarga. Tidak disebutkan hanya etnismu. Tidak disebutkan hanya agamamu. Tidak disebutkan hanya margamu. Tidak disebutkan hanya di sekitarmu. Tetapi semua manusia. Dia mau hitam, mau putih, mau belang-belang, mau bagaimana. Semua manusia di situ. Universal. Luar biasa kan? Dialah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena dia tidak memilih-milih manusia. Ya, dia tidak memilih-milih. Kadang-kadang kita ini ya memilih-milih teman ya. Memilih-milih orang kan begitu. Ya, saya selalu mengajarkan semua manusia teman kita. Teman. Orang gila juga teman kita. Nasib kita aja yang baik. Ya. Iya, orang gila teman kita. Tapi sahabat kita ya tertentu. Sahabat kita adalah orang-orang yang memang di dalam hidupnya ada kebaikan, ada kebenaran. Kalau orangnya memang tidak benar, jangan jadi sahabat. Teman iya. Bagaimana maksudnya? Sampaikan berita baik kepada dia. Bahwa yang dilakukan itu tidak benar. Yang benar seperti yang diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan. Itu teman. Tapi sahabat tunggu dulu. Ya, karena pergaulan yang buruk mengakibatkan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Ini harus jelas, ada garisnya yang tegas ya. Jadi di antara kita mengasihi Tuhan, garisnya di antaranya ada manusia. Disinilah kita berdampak. Area manusia ini, disinilah kita berdampak positif. Yang menjadi salah satu misi gereja kita, misi nomor 9. Adalah gereja yang berdampak positif bagi lingkungannya. Inilah menjadi kaca mata kita. Inilah menjadi koridor kita dalam melangkah, ya, berdampak positif. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah kelewatan banget, kita diingatkan oleh misi gereja ini, berdampak positif. Ya, kita mundur dari langkah itu. Kita masuk kepada yang diinginkan Tuhan. Yang ketiga, dan ini poin yang terakhir, bagaimana kita berdampak, gereja berdampak kepada lingkungannya, harus paham posisi kita, ya. Harus paham posisi kita. Posisi kita apa? Posisi gereja Tuhan. Posisi saya dan saudara apa? Gereja saya dan yang disebut dengan saya dan saudara adalah utusan Tuhan di bumi ini. Kita diutus. Kalau Tuhan mengutus, tentu kita diperlengkapi. Tidak ada utusan tanpa perlengkapan. Ya. Orang kalau kita dibuat surat tugas saja, misalnya tugas ke suatu tempat, ya, ke suatu daerah. Kalau kita diutus dengan surat tugas, tentu kita diperlengkapi, dikasih surat tugas, dikasih SPPD, ya, dikasih perjalanan dinas, dikasih untuk uang nginap sesuai dengan standar perusahaan yang ada, tidak bisa melebihi, ya, kan diperlengkapi kan gitu ya. Tidak hanya disuruh, pergilah. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus umat manusia ke bumi ini tanpa diperlengkapi. Saya dan saudara kalau hari ini Tuhan berbicara, hendaklah menjadi berdampak positif terhadap lingkunganmu, terhadap keluargamu, terhadap saudara-saudaramu. Tuhan akan memperlengkapi engkau. Tuhan akan memperlengkapi saya. Ya, tidak kosong-kosongan begitu. Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi pastikan bahwa kita adalah utusan Tuhan di bumi ini untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 itu disebutkan, ya, inti-intinya dalam tulisan itu boleh ditayangkan juga. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Sama seperti Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, ya, ke dunia ini, maka
Kita diutusnya, setelah dia ke sorga kita diutus. Jadi bagaimanapun penampilan kita hari ini, bagaimanapun wajah kita hari ini, ya, bagaimanapun kondisi ekonomi kita hari ini, apapun situasi kita utusan Allah loh. Saya utusan Allah. Kita semua utusan Allah di muka bumi ini. Karena Yesus tidak selamanya di sini, saya akan pergi. Saya akan suruh Roh Kudus membekali, ya. Anak-anak sekolah minggu, sekolah selesai belajar boleh ambil tempat di depan masih ada. Tolong, Aser, ya, boleh ambil tempat. Kita diutus, tentu kita diperlengkapi oleh Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita utusan Tuhan. Jadi jangan ada kita merasa minder, ya, kita merasa canggung, kita merasa bagaimana, kita utusan Tuhan. Apapun kondisi kita utusan Tuhan di bumi ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umat-umatnya sengsara begitu saja. Ya, kita utusan Tuhan. Kita tidak akan ditelantarkan Tuhan begitu saja. Kita utusannya. Kalau masih dalam pencobaan sebagai utusan, sabar-sabar saja dulu. Dalam kesulitan, sabar-sabar saja. Tetapi tetapkan dalam hatimu, aku utusan Tuhan. Coba katakan ke sebelah kirimu, kamu utusan Tuhan. Sebelah kiri. Ulang, katakan sebelah kirimu, kamu utusan Tuhan. Sebelah kanan, kamu utusan Tuhan. Katakan kepada diri, saya utusan Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Sudah melangkah dengan tegap. Kita utusan Tuhan kok. Orang-orang percaya utusan Tuhan di bumi ini. Karena dia sudah di sorga. Partner kita adalah Roh Kudus. Jadi jangan susah-susah amat. Kita yang menyusahkan diri kita sebetulnya. Kenapa? Semua pergumulan kita tumpuk dalam hidup kita. Ya, kita tumpukan, kita pikirin, kita pusing-pusingin diri kita. Ya, ayo kita berpartner dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang bertiup bagaikan angin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lalu ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dalam Yohanes 20, 21 sampai 22. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mempersekutukan kita dalam Tuhan. Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk menjadi berdampak positif. Sebab kita sendiri tidak mampu. Ini harus kita sadari. Jadi kalau firman Tuhan memerintahkan kita berguna bagi banyak orang lain, Roh Kudus itu yang memampukan kita melakukan itu. Itu sebabnya gereja kita selalu menekankan tentang Roh Kudus. Ya, karena Roh Kuduslah yang ada di bumi ini. Dia yang akan memampukan kita, mengajari kita untuk hal yang dimaksud. Yang kedua yang berikutnya adalah saya dan saudara adalah surat Kristus. Ya. Jadi kalau orang berdampak positif, orang sedang membaca kita. Karena kita surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, kamu adalah surat Kristus. Katakan sebelah kiri, kamu surat Kristus. Katakan sebelah kanan. Kita katakan saya surat Kristus, 1, 2, 3. Minimal ini diingat dari khotbah ini kan. Saya surat Kristus. Jadi kalau berbuat yang tidak benar, ingat khotbah hari ini saya surat Kristus. Artinya berpikir ulang loh. Kalau engkau bermalas-malas tidak belajar, ingat saya surat Kristus. Nanti orang akan membaca engkau, hai mahasiswa pelajar, surat Kristus kok malas. Beginikah surat Kristus? Dari semua khotbah ini minimal ingat saya surat Kristus. Kalau diingat ini besok, kapan-kapan, ini akan memacu kita bekerja dengan luar biasa. Memacu kita akan belajar dengan luar biasa. Memacu kita berbuat baik dengan luar biasa. Sebab saya surat Kristus. Semua orang membaca kita. Ya, semua orang membaca kita. Dan ditulis bukan dengan tinta. Kalau ditulis dengan tinta daluarsa. Kalau ditulis apalagi dengan pensil, dihapus. Kasih air aja hapus. Tetapi ditulis oleh roh. Ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi sebagai tulisan Kristus, saya dan saudara sebagai tulisan Kristus,
bukan ditulis dengan tinta, bukan dengan pensil, bukan dengan apa, tetapi oleh Roh Kudus yang menuliskannya. Tulisan Roh Kudus itu tidak bisa dihapus siapapun. Tulisan Roh Kudus dalam hidup kita tidak bisa digoret siapapun sepanjang kita jaga. Tetapi akan dihapus oleh iblis kalau kita tidak jaga. Ingat, kita tulisan Kristus ditulis oleh Roh. Roh di sini huruf besar, bukan roh manusia. Oleh Roh Kudus yang menuliskan kita ini tulisan Kristus. Kita harus bayangkan kita ini tulisan Kristus. Gereja kita tulisan Kristus. Ya, orang-orang percaya tulisan Kristus. Ada kuasa di sana di dalam tulisan itu. Ada berkat di sana dalam tulisan itu. Karena tangan Allah yang menuliskan itu. Oleh karena itu harus selalu kita ingat. Sebagai tulisan Kristus. 1 ons akan lebih berharga daripada 1 ton teori. 1 ons tindakan aksinya berbuat baik apapun itu. Kita mulai dari rumah kita. Dari gereja kita. Di lingkungan kita. 1 ons tindakan baik sekecil apapun itu lebih baik berguna daripada segudang 1 ton teori. Ya, artinya ada wujud nyata. Mulai dari hal-hal yang kecil maksudnya. Lalu Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Kalau gereja berdampak positif, mulai dari hal-hal yang kecil. Lakukan hal-hal yang baik. Maka akan menjadi skala besar. Apakah skala besar ini? Mungkin di antara saudara-saudara nanti dipakai Tuhan akan menjadi pengusaha besar. Ya, akan menjadi penginjil yang besar. Kalau menjadi pengusaha besar, bayangkan ribuan orang engkau kasih makan di situ sebagai tulisan Kristus. Maka berdampak positif dimaksud di sini. Ada skala kecil, ada skala besar. Skala kecil ini kita mulai dari hal-hal yang kecil. Apa yang dampak dia harapkan? Ya, untuk mengakhiri khotbah ini, apa dampak yang diharapkan? Pertama, dampak rohani. Menjadi berdampak positif, pertama rohani kita dulu. Ya. Rohani kita diberkati Tuhan, jasmani kita akan menyusul. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ajarlah mereka. Orang tua harus mengajar anak. Senior harus mengajar junior. Para pelayan harus mengajar. Itu sebabnya di gereja kita, ulang tahun yang pertama minggu kemarin. Ya, tahun pertama ibadah di sini, dimulai pengajaran. Setelah ibadah, 1 jam saja. Ya, dasar-dasar Alkitab diajarkan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ajarlah mereka. Gereja harus melakukan pengajaran. Khotbahnya sebentar. Ya, tapi pengajaran berkesinambungan. Bersyukur gereja kita sudah memulai pengajaran habis ibadah. Diwajibkan kepada seluruh pelayan Tuhan. Siapapun pelayan di sini. Dan terbuka untuk siapa saja yang rindu. Bersama-sama kita, ayo. Hanya 1 jam, habis ibadah ini. Ada pengajaran, ada bukunya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ajarlah mereka. Gereja harus punya sikap pengajaran. Pengajaran dalam arti formal seperti ini. Ada lagi pengajaran yang lebih luas lagi. Gereja membuka sekolah-sekolah. Gereja membuka universitas. Jadi kalau kita lihat, gereja membuka universitas. Ajarlah mereka, kata Tuhan Yesus. Itu bagian daripada hidup yang berdampak. Skala besar. Skala besar. Skala kecil kita mulai dari hal-hal yang kecil. Yang penting kita adalah tulisan Kristus. Dampak jasmani, Yohanes 10 ayat 10. Ini yang terakhir kita bacakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, pencuri, iblis datang mencuri segala yang baik. Jadi kalau hari ini kita bertekad baik, dia berusaha mencuri itu. Hati-hati. Kalau kita bertekad harus menjadi berdampak kepada orang lain, dia berusaha mencuri itu. Berusaha mencuri itu. Ya,
Tapi Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Berlimpah-limpah syukur. Jikalau kita berlimpah syukur, maka hidup kita akan bahagia. Ada orang tidak pintar bersyukur. Berlimpah-limpah dimaksud di sini bukan hanya harta benda. Kalau Tuhan memberikan itu kepada saudara-saudara sekalian, aminkan, gunakan untuk berdampak kepada orang lain. Tapi ada orang tidak pernah berlimpah bersyukur, tapi berlimpah mengeluh. Bayangkan apa yang timbul dalam hidupnya, limpahnya mengeluh. Yesus mengharapkan kita berlimpah-limpah dalam syukur. Kalau kita berlimpah syukur, maka hidup kita akan bahagia. Ya, kalau berlimpah melakukan kebaikan, maka kebaikan akan mengeringi kita. Kalau berlimpah menolong orang lain, maka pertolongan akan berserta kita. Kalau berlimpah pengampunan, maka hidup kita akan diampuni. Kalau berlimpah kebahagiaan, maka Tuhan menginginkan kita membahagiakan orang lain. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadilah hidup yang berdampak, jadilah gereja yang berdampak. Kita bangkit.